Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Riza Andi Santoso dengan NPM 06.2019.1.07185. Di sini saya akan menjelaskan langkah percobaan modul 2. Yang pertama kita lakukan adalah membuat file koneksi.php. Di dalam file ini ada fungsi koneksi, yang fungsinya adalah untuk membuat koneksi ke database. Yang digunakan untuk mengkoneksikan yang perlu diketahui, apa yang dibutuhkan untuk mengkoneksikan, kita harus mengetahui DB hostnya, lalu DB user, DB password, dan database-nya, DB database. Untuk DB hostnya ini localhost, untuk DB user root, dan DB passwordnya karena saya tidak menggunakan password maka saya kosongi. Dan untuk DB database-nya ini DB pendaftaran praktikum. Di sini jika try maka dia akan mereturn DB host, DB user, DB password, dan DB database. Dan ketika ada yang error maka dia akan masuk ke dalam cache dan mencetak terjadi kesalahan koneksi database. Setelah itu yang kita lakukan adalah kita masuk ke folder index.php, lalu kita merequire once koneksi.php atau memanggil helper. Require once itu apa? Require once digunakan untuk menyertakan sebuah file PHP lainnya dan memastikan file yang disertakan hanya dieksekusi sekali saja. Setelah itu, jika kita sudah mengkoneksikan ke database, maka kita membuat folder model. Setelah membuat folder model, kita membuat out model. Di dalam file ini terdapat class out model. Setelah itu di sini ada function index yang berfungsi untuk mengatur tampilan awal. Setelah itu di sini ada public function login aslab yang berfungsi untuk mengatur ke halaman login untuk aslab. Di sini untuk function index dan login aslab ini dia menggunakan require once dan memanggil index.php dan login aslab. Lalu di sini ada public function login praktikan yang berfungsi untuk mengatur halaman login untuk praktikan. Sama di sini juga menggunakan require once. Setelah itu ada public function daftar praktikan berfungsi untuk mengatur tampilan daftar. Di sini juga menggunakan require once memanggil daftar praktikan.php. Setelah itu di sini ada public function process code aslab. Di sini berfungsi untuk mengatur proses autentikasi aslab. Di sini ada dua parameter yaitu npm dan password. Terus di sini ada SQL. SQL di dalamnya ini ada perintah select bintang from aslab where npm. npm sampai dengan npm. Nah, ini $npm ini maksudnya merupakan inputan dari user dan password sama dengan $password. Jadi inputan npm dan password npm dan password yang diinputkan user. Setelah itu di sini $query akan menerima data dari fungsi query dengan parameter SQL ini. Dan setelah menerima data maka dia akan menjadikan array asosiatif dengan bantuan fungsi fetch assoc, lalu mereturn atau mengembalikan datanya. Setelah itu di sini ada public function out aslab.
Di sini ada npm sama dengan post npm. Dan lalu ada password sama dengan post password. Setelah itu di sini ada data sama dengan this process out as lab. Ini maksudnya memanggil fungsi process out as lab. Setelah memanggil, maka data yang di return ini akan disimpan di $data. Jika dia di sini ada if, jika dia masuk if, maka di sessionnya ini bagian role akan diisi aslab, dan untuk session yang aslab ini diisikan data. Setelah itu untuk headernya ini seperti ini. Tulisan berhasil login. Dan ketika else maka akan muncul di header seperti ini, npm Anda salah atau password salah. Setelah itu di sini ada public function process out praktikan dengan parameter password dan parameter npm. Di sini di perintah SQL-nya kurang lebih sama dengan yang process out as lab. Juga di sini sama. Untuk query-nya akan dijadikan array asosiatif dengan bantuan fungsi fetch_assoc. Terus di sini ada public function out praktikan yang berfungsi untuk autentikasi praktikan. Di sini untuk npm-nya npm sama dengan post array npm. Lalu di sini juga sama, password sama dengan post array password. Lalu di sini dia memanggil fungsi process out praktikan, dan setelah dia return datanya akan disimpan di sini datanya, data. Nah, untuk if else-nya ini juga sama seperti yang out as lab. Jika benar maka untuk sessionnya bagian role diisikan praktikan, dan setelah itu sessionnya yang praktikan akan diisikan data. Setelah itu di headernya ini tulisan berhasil login. Ketika salah, untuk headernya ini ada password atau npm Anda salah. Setelah itu ini ada public function logout atau untuk keluar. Setelah itu kita lanjut ke aslab model. Dalam file aslab model ini ada function get yang berfungsi untuk mengambil seluruh data praktikan dari database. Nah, untuk perintah dari SQL-nya itu ini. Oh ya, di sini ada satu parameter yaitu ID aslab. Nah, ini ID aslab. Setelah itu sini memanggil fungsi query, lalu setelah memanggil datanya akan di return dan simpan di $query ini. Setelah itu untuk variabel hasil ini akan dijadikan array asosiatif, dijadikan array asosiatif di dalam while ini dengan bantuan fetch_assoc ini, dengan bantuan fetch_assoc. Ketika syarat while ini terpenuhi, maka data yang ada di dalam sini akan disalin ke dalam $hasil. Ketika syarat sudah tidak terpenuhi, maka akan mereturn hasil. Setelah itu ada function index yang berfungsi untuk mengatur tampilan awal
Ini di sini ada session, satu aslab id, satu di sini memanggil fungsi get. Terus di sini ada ekstrak data. Ekstrak ini dia melemparkan datanya, dilempar ke dalam file index.php. Setelah itu ini ada fungsi get modul, berfungsi untuk mengambil seluruh data modul. Untuk perintah SQL-nya itu ini. Jadi dia akan menampilkan praktikum yang statusnya satu atau aktif. Terus di sini yang bagian ini sama, kurang lebih sama seperti yang atas tadi, yang seperti ini. Terus sini ada function get nilai praktikan yang berfungsi untuk mengambil seluruh data nilai praktikan. Di sini parameternya itu ID praktikan. Untuk perintah SQL-nya ini. Nah, terus untuk baris 53 dan baris 58 ini sama seperti yang tadi. Di sini jadikan array asosiatif. Setelah itu di sini data akan disalin datanya ke dalam keluar hasil dan akan mereturn hasil ketika syarat while tidak terpenuhi. Terus di sini ada public function nilai yang berfungsi untuk mengatur tampilan halaman nilai praktikan. Di sini ada get ID yang berfungsi untuk mengirimkan ID ke $id praktikan, lalu di sini memanggil fungsi get modul dan disimpan datanya ke dalam modul, dan fungsi get nilai praktikan dan datanya disimpan di sini $nilai. Setelah itu untuk modul dan nilai akan diekstrak, dilempar datanya ke dalam nilai.php. Oke, lanjut ke daftar prak model. Di sini ada dua fungsi, yaitu fungsi get yang berfungsi untuk mengambil seluruh data praktikan yang dalam daftar praktikum. Ini merupakan perintah untuk query-nya. Setelah itu sini sama seperti yang tadi. Sini dia di sini hasilnya dijadikan array asosiatif dengan bantuan fetch ini. Ketika syarat ini terpenuhi, maka data dari variabel data ini akan disalin ke dalam hasil, dan ketika sudah tidak terpenuhi maka akan mereturn hasil. Terus di sini ada fungsi index yang berfungsi untuk mengatur tampilan awal halaman daftar prak. Dalamnya ini memanggil fungsi get. Setelah itu data yang di return akan disimpan di $data, lalu akan dilempar datanya ke index.php. Oke, lanjut ke modul model.php. Di sini ada dua fungsi, yaitu fungsi get yang sama untuk mengambil seluruh data modul fungsinya. Lalu di sini ada fungsi index yang berfungsi untuk mengatur tampilan awal halaman modul. Terus lanjut ke praktikan model. Oke, di praktikan model ini ada fungsi get berfungsi sama mengambil seluruh data praktikan. Di sini parameternya ID. Untuk perintah SQL-nya itu seperti ini. Dia akan menampilkan data dari tabel praktikan di mana ID-nya sesuai dari inputan user. Di sini perintah SQL-nya akan dijadikan parameter di fungsi query
Setelah query ini return datanya akan disimpan di $query datanya, dan akan di return lagi, return query get masuk. Sini ada public function index yang berfungsi untuk mengatur tampilan awal halaman praktikan. Terus di sini ada public function get praktikum. Fungsi get praktikum berfungsi untuk mengambil seluruh data praktikum yang aktif. Yang aktif itu maksudnya di mana tabel, jadi select from praktikum where statusnya 1. Ketika status 1 maka praktikum aktif. Terus di sini ada public function daftar praktikum. Fungsi daftar praktikum berfungsi untuk mengatur tampilan awal halaman daftar praktikum. Setelah itu ada public fungsi get pendaftaran praktikum. Fungsinya untuk mengambil data pendaftaran praktikum praktikan. Lalu di sini ada fungsi praktikum berfungsi untuk mengatur tampilan awal halaman praktikum. Di dalam fungsi ini dia menggunakan session praktikan sama ID, lalu datanya ini akan disalin ke $id praktikan. Lalu di sini dia memanggil get pendaftaran praktikum dan parameter ID praktikan. Setelah itu disimpan datanya ke $data dan dilempar datanya ke praktikum.php. Lalu di sini dia ada function get module. Fungsi ini berfungsi untuk mengambil data praktikum aktif. Ini kurang lebih sama seperti yang ini. Di sini ada public function get nilai praktikan yang berfungsi untuk mengambil data nilai praktikan di tiap-tiap praktikum. Untuk perintah SQL-nya seperti ini. Setelah itu di bagian sininya sama seperti yang tadi. Ini ada public function nilai praktikan. Dalamnya ini ada session praktikan sama ID, lalu datanya akan disalin ke dalam sini. Lalu ada get ID praktikum. Setelah itu datanya akan disalin di sini di ID praktikum. Terus ini memanggil fungsi get modul dan memanggil fungsi get nilai praktikan. Lalu untuk modul dan nilai ini akan diekstrak atau dilempar datanya ke praktikan.php. Oke, lanjut ke praktikum model. Di sini ada dua fungsi yaitu get dan index. Ini fungsinya sama yang tadi untuk mengambil seluruh data praktikum, dan juga yang index ini untuk mengatur tampilan awal halaman praktikum. Ketika kita sudah membuat file di dalam folder model, maka selanjutnya kita masuk ke index.php. Setelah itu di index.php ini kita memanggil file yang di dalam model dengan require once. Contohnya ini. Di baris 7-12 ini dia memanggil file di folder model. Oke, setelah kita sudah menambahkan require once, kita sekarang menambahkan routing di index.php. Untuk routingnya ini ada di baris 16, mulai dari sini ada if, iset, gets, pick yang mengambil dari halaman dan
dari aksi dari setiap page. Terus di sini baris 19 sama 20 ini get page, terus datanya misalnya get page ini, dan get aksi datanya sama kan disalin ke sini aksi. Maksudnya ini berisi nama page dan juga aksi dari setiap page. Nah, ketika masuk ke dalam halaman out, maka di sini dia akan membuat objek baru yang bernama out. Setelah itu ketika kita masuk ke view, maka dia memanggil fungsi index, dan ketika kita ke login ASLab, dia memanggil login ASLab. Ya, kita melakukan login praktikan, maka dia memanggil fungsi login praktikan atau melakukan aksi login praktikan. Dan ketika kita melakukan aksi out ASLab, maka dia memanggil fungsi out ASLab. Di sini out praktikan, berarti saat kita melakukan aksi out praktikan, dia memanggil fungsi out praktikan. Saat kita logout juga sama, dia akan memanggil fungsi logout. Di sini ada daftar praktikan, dia memanggil fungsi daftar praktikan, dan juga ada store praktikan. Untuk yang store praktikan ini masih dibiarkan, dan ketika tidak memenuhi if dan else if, maka dia akan masuk ke else dan mencetak method not found. Oke, terus ketika dia masuk ke halaman ASLab, dia akan memanggil menu aslab.php. Setelah itu, untuk role-nya di sini harus ASLab. Terus dia akan membuat objek baru yaitu ASLab. Dan di sini dia melakukan aksi to view atau melihat to view. Dia memanggil ini index sama seperti yang tadi. Ketika dia melakukan aksi nilai, maka dia memanggil fungsi nilai. Untuk ini, dua ini dia masih sama. Untuk create nilai dan store nilai, dia belum dirubah atau masih require once. Ketika tidak memenuhi if dan else if, maka akan mencetak method not found atau else, masuk ke else. Dan ketika role-nya bukan ASLab, header-nya akan diisi seperti ini. Nah, ketika dia masuk halaman praktikum, dia akan memanggil file menu aslab.php. Lalu setelah itu di sini dia harus ASLab role-nya. Jika ASLab, dia akan membuat objek baru, dan jika dia melakukan aksi view, dia memanggil fungsi index. Untuk aksi yang lainnya di sini masih default ya, menggunakan request one, belum diubah. Dan ketika dia bukan ASLab, maka dia akan masuk ke else. Role-nya bukan ASLab, dia akan masuk ke else, dan header-nya seperti itu. Di sini ada halaman modul. Untuk halaman modulnya ini kurang lebih sama. Dia akan, ketika dia melakukan aksi, dia akan memanggil fungsi yang berhubungan dengan aksi tersebut. Terus di sini ada, di sini role-nya juga harus ASLab karena dia masuk ke halaman modul. Terus di sini ketika kita masuk halaman praktikan, dan untuk role-nya dia harus praktikan. Nah, di sini yang
ada yang default dan ada yang sudah diganti. Nah, ini yang default ini untuk modul selanjutnya. Di sini yang sudah diganti yaitu index. Kita memanggil fungsi index. Ketika role-nya bukan praktikan, maka dia akan masuk ke else. Oke, di sini ada halaman daftar plug. Kurang lebih di sini sama seperti yang lain. Di sini role-nya khusus untuk ASLab. Dan untuk aksi-aksinya di sini masih default. Ketika dia bukan ASLab, maka dia akan menampilkan header seperti ini. Headernya akan seperti ini. Nah, ketika tidak memenuhi if atau else if, maka mencetak halaman not found. Dan terus ketika masuk ke else ini lagi, masuk ke else, berarti headernya akan muncul seperti ini. Headernya seperti ini. Oke, sekarang saya akan mencoba programnya. Pertama, menyalakan start, terus masuk ke Google. Lalu buka localhost, sistem informasi praktikum. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam sistem informasi praktikum. Lalu coba saya masuk ke login asset. Nah, untuk npm-nya ini sesuai yang di database-nya. Password-nya 1 sampai 3. Nah, di sini saya berhasil masuk. Ini bisa masuk ke data praktikumnya, data modul, dan pendaftaran praktikum. Kurang lebih seperti ini untuk langkah percobaan modul 2. Mohon maaf bila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.